Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ini mengenai sepengetahuan saya, kalau orang naik haji kemudian setelah selesai haji tidak melakukan kesalahan, dosa atau maksiat dan lain-lain, lempar-lempar aja, itu insya Allah kan tidak punya dosa ya Buya. Karena waktu naik haji itu benarkah diampunin seluruh dosanya seperti bayi yang baru lahir. Setelah naik haji selesai, misalnya nggak berbuat dosa, apakah langsung jaminannya insya Allah surga? Nah, bagaimana kalau orang yang badal haji, sementara dia sudah meninggal, terus dinaikkan haji, itu untuk pengampunan dosanya apakah semua itu terhapus atau bagaimana Bu ya? Kemudian kalau puasa itu sementara saya Senin Kemis atau Nabi Daud, bolehkah kita puasa misalnya kelahiran orang itu hari Rabu, kita puasa hari Rabu, boleh atau tidak Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang haji memang ada pengampunan, janji dari Allah. Kalau ada orang haji itu akan diampuni oleh Allah, maka bercita-citalah untuk bisa haji. Tapi yang kita inginkan adalah pengampunan dari Allah. Lagi-lagi kalau niatnya mencari pengampunan dari Allah, tidak boleh berangkat haji cari dosa. Makanya tolong tidak usah haji memaksa, biarpun ditalangi. Ditalangi pakai riba lagi. Mau haji apa? Haji mabrur. Nggak ada mabrur begitu. Haji itu wajib bagi orang yang sudah punya bekal. Nggak usah pakai talang-talangan. Bilang kalau nalangi nanti tidak saya bayar. Ribana, mau enggak? Ya, bayarannya nambah lagi, ada ribanya dan sebagainya. Hati-hati yang demikian itu. Ini harus kami ingatkan, ada sebagian orang karena pengen punya gelar Pak Haji memaksakan diri. Pak Haji punya utang, Pak Haji pusing bayar utang, akhirnya ya Pak Haji utang. Kan ada haji sapi, ada haji nunut ya di Jawa Timur, ada haji utang nanti. Nggak usah memaksakan diri dengan utang. Kalau Allah memudahkan pergi, kalau tidak haji pun Anda sholat duha dapat pahalanya naik haji. Dan kalau orang haji mabrur dengan bekal yang halal, cara yang benar, akan diampuni dosanya oleh Allah seperti orang tidak pernah punya dosa. Kalaupun mati waktu haji, luar biasa, dia adalah tidak punya dosa. Tapi mati haji nggak bisa diminta ya, nggak bisa ya Allah matikan saya waktu haji, nggak bisa. Kadang-kadang dipilih begitu saja, orang mati di sana, Allah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi memang ada kabar gembira, dosa akan diampuni oleh Allah, bahkan dosa besar sekalipun akan diampuni oleh Allah kalau memang orang itu mendapatkan haji mabrur. Makanya jangan suudzon kepada orang yang lagi naik haji, biarpun dia dosa besar bisa saja diampuni oleh Allah saat itu. Nah, tandanya haji mabrur adalah kesombongannya hilang, jahatnya berkurang. Bukan berarti langsung jadi kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak, ada perubahan itu ya. Sama suami, sama istri biasanya bentaknya 6 kali jadi 2 kali. Nah, berkurang. Jadi akan dirasakan enak oleh tetangga-tetangganya. Tapi nanti bertahap-bertahap akan habis menjadi mulia. Jadi kemudian kalau ada orang dihajikan, apakah sama? Ya, kalau diterima oleh Allah sama, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama. Biarpun dihajikan oleh, misalnya orang sudah meninggal dunia, padahal orang sudah meninggal dunia, dia belum haji. Tinggal ada 2 model ini. Kalau dia dulu sudah pernah wajib haji, ya, lah kok belum haji mati, maka maksiat dosa waktu dia meninggal dunia. Karena dia pernah punya duit untuk haji, nggak mau haji. Makanya wahai orang-orang kaya muda, jangan nunggu tua. Kalau haji waktu muda saja enak. Enak haji muda itu, kalau tua bingung asam urat, macam aduh mana-mana ya, enggak. Waktu muda mah seger, ibadah kuat, umroh bolak-balik menyantai. Kadang-kadang sebagian anak-anak muda yang kaya itu nanti saja kalau giliran sudah mulai bungkuk, repot. Ya, katanya belum siap. Siap jadi orang baik sekarang. Katanya apa? Saya belum siap merubah diri haji. Aneh ya, mau menjadi baik belum siap haji. Nah, kalau nanti saya nggak enak duduk di sana, ya bagus, cepat haji biar nggak duduk di sana lagi. Saya masih sering ke diskotik, bagus, cepat haji biar nggak ke sana lagi. Masa mau menikmati kemaksiatan, cepat naik haji, jangan sampai kita mati. Bahkan kalau ternyata bangkrut, pernah kaya, maksiat. Pernah kaya belum sempat haji, tak taunya bangkrut, maksiat dia. Oh,
Tetap dia punya kewajiban haji. Kalau dia mati, harus diambilkan dari hartanya sebelum diwaris untuk dihajikan. Sebelum diwaris untuk dihajikan. Jangan sampai diwaris dulu. Sebelum diwaris diambil sebagian dari hartanya, kemudian setelah itu dihajikan. Dan kalau seperti itu karena wajib, dan insya Allah itu juga membebaskan daripada dosanya tadi. Insya Allah dibebaskan dari dosanya. Kalau dia adalah orang melarat, meninggal, anaknya kaya setelah itu, anaknya sukarela, sama, itu insya Allah termasuk sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan benar-benar menghajikan orang tuanya jangan dengan dana yang haram, tetap dana yang bersih ya, dengan tujuan yang ya, itu yang menjadikan orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang pengen berpuasa di hari kelahirannya, tidak ada berpuasa di hari kelahirannya. Nabi Muhammad memang pernah berpuasa di hari Senin, tapi syukur atas nikmat Allah dengan melakukan satu amalan sunnah namanya puasa. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bergembira atas hari dilahirkannya. Nabi Muhammad bersyukur dengan melakukan puasa hari Senin. Itu Nabi Muhammad. Karena ini pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad, maka menjadi sunnah karena yang melakukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ingin melakukan puasa sunat, apakah puasa hari kelahiran kita atau Senin Kemis? Ya Senin Kemis. Tapi di saat kelahiran kita saya ingin berpuasa, bagaimana hukumnya? Boleh melakukan satu puasa yang namanya puasa sunat mutlak, diniati hajat. Semoga aku bisa menjadi baik, ya. Tidak apa-apa. Sebab kita mensyukuri hari kelahiran kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah, termasuk puasa sunnah mutlak, bukan sunnah kelahiran ya. Namanya puasa sunnah mutlak. Setelah kita puasa atau sebelum puasa, niat puasa, diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah menjaga keberkahanku, Allah memudahkan urusan rezekiku, Allah menjaga imanku. Allah ini puasa. Karena apa? Tawassul dengan amal soleh ini diperkenankan oleh ulama. Imam Rasulullah sendiri mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bertawassul dengan amal baik. Maknanya apa? Melakukan suatu amal baik, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan hari ini, ya Allah, jadikan umurku umur yang panjang dan penuh berkah. Boleh tawassul dengan amal soleh. Kalau ada orang laki-laki mengatakan bid'ah, suruh duduk nanti, ini apa maksudnya bid'ah itu ya? Karena semua amal baik boleh dijadikan tawassul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kemudahan dari Allah.